Halo. Jadi selamat datang di minggu pertama, hari pertama pengerjaan proyek pembuatan website untuk teman dekat gua, sebuah landing page. Jadi sebenarnya ini bukan hari pertama banget untuk sebuah pengerjaannya. Gua udah pernah ngobrol dengan teman gua sekitar minggu lalu, lalu kita berdiskusi untuk si website ini sepertinya kayak gimana kontennya. Nah, bentuk diskusinya kayak gimana, nah itu yang gue mau ceritain di sini. Ya, jadi sebelum kita memulai membuat website, tentu aja ada baiknya kita ngobrol dulu dengan orang yang pengen kita bikinin website ini. Nah, terus apa sih yang sebenarnya yang harus kita obrolin di dalam sana? Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang perlu kita persiapkan? Nah, di sini gue menggunakan ChatGPT untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, daftar pertanyaannya juga banyak, jadi tentang dianya itu siapa, layanan apa yang yang dia tawarkan, terus keunggulannya dia sebagai si private tutor ini, apakah dia punya testimoni, dan lain sebagainya. Dari list pertanyaan ini, gue copy, gue taruh di Google Docs, lalu gue uh, membuat janji dengan teman gue ini untuk berdiskusi tentang si konten website ini. Maunya seperti apa. Nah, gue udah lakuin itu sekitar minggu lalu, lalu diskusinya berjalan mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam. Hasil pertanyaan ini gue rangkum, terus gue ceritain kembali. Jadi hasil rangkuman ini gue copy ke ChatGPT, lalu gue minta bikinin sitemapnya untuk si konten websitenya ini. Eh, Kenapa gue minta ChatGPT untuk bikinin konten websitenya dalam bentuk sitemap? Karena teman gue sendiri ini bukan dari dia sendiri yang punya inisiatif untuk membuat website, tapi dari gue. Dan dia sendiri juga sebenarnya masih nggak tahu sih website ini kontennya bakal seperti apa. Nah, karena pembuatan konten website kayak kata-katanya dan segala macam butuh waktu, jadi untuk mempersingkat waktu, gue pakai ChatGPT. Jadi gue minta kontennya seperti hero sectionnya itu seperti apa, punya tagline-nya gimana, terus ya, dan lain sebagainya. Terus dari hasil si sitemap-nya ini, gua minta ChatGPT untuk regenerate beberapa bagian-bagian yang menurut gua kurang cocok atau terlalu kaku, atau sepertinya kurang pas untuk karakternya si teman gua ini. Dan ini gua lakuin beberapa kali, ya. Nah, jadi sepertinya udah cukup oke. Lalu akhirnya gua copy hasil si sitemap-nya ini dan gua taruh di Google Docs, gua kirim ke teman gua lagi untuk dia cek apakah ini cukup oke untuk dibikin, untuk dilanjutkan, cukup appropriate atau enggak, ada data-data yang menurut dia tidak perlu dimasukkan atau tidak, atau malah apakah ada dari di luar itu yang harusnya masuk cuman belum di-include di sitemap-nya ini. Nah, itu gue udah kirim dan sekarang masih nunggu feedback dari teman gue. Setelah gue mengirimkan konten itu ke teman gue langsung membuat sebuah mood board. Nah, mood board ini apa? Mood board ini adalah semacam ide-ide yang gue kumpulkan dari internet untuk nantinya gue jadikan referensi desain website gue. Gue sendiri sebenarnya cara membuat mood board itu banyak dan referensi itu bisa dari mana aja. Tapi untuk case ini gue mencarinya lewat Pinterest. Nah, contohnya gini. Jadi gue ke Pinterest, lalu gue cari aja misalnya landing page atau website page atau apapun. Nah, terus gue misalnya nemuin satu yang gue cukup suka untuk gue jadikan mood board. Dan berhubung teman gue ini setelah gue tanyakan dia pengennya sesuatu yang kayak dark mode, lebih simple, minimalis gitu-gitu. Jadi gue cari yang sesuai yang kayak gitu. Nah, contohnya misalnya kayak ini. Nah, terus gue pikir kayak, oh ini cakep nih buat dijadiin referensi. Jadinya ya gue buka, lalu gue copy, terus gue paste di Figma-nya.
Ya, setelah gue kumpulkan si contoh-contoh referensinya dan gue copy ke dalam Figma, gue bakal susun seperti ini. Dan ini ada beberapa contoh website lainnya yang gue udah copy. Ya, untuk di Pinterest sendiri sebenarnya bisa dilihat di bawah-bawah ini. Jadi biasanya habis buka satu, dia bakal buka referensi lain yang mirip. Dan ini ya bisa digedein, terus di copy dan ditaruh di Figma-nya juga. Lalu setelah itu teman gua udah ngasih fix kontennya dan tidak banyak perubahan atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali dari kontennya. Jadi gue bisa langsung mulai desain. Nah, untuk desainnya sendiri gue udah bikin sampai selesai. Nanti gue bakal tunjukin. Tapi proses desainnya yang pertama gue bikin adalah hero sectionnya dulu. Atau section yang ini, yang pembuka yang di atas. Kenapa kita harus fokuskan ke hero sectionnya dulu? Karena ini yang paling menarik perhatian dan menjadi, menurut gue menjadi pusat desainnya kita. Supaya nantinya desain-desain yang setelahnya atau bodinya itu bisa ngikutin dari desain si hero-nya ini. Nah, untuk hero sectionnya sendiri, gue bikin seperti ini. Ya, ini juga merujuk dari referensi yang gue udah copy dari si moodboard-nya. Bagaimana mereka membuat hero section dari kata-katanya, susunannya, layoutnya, warnanya, dan segala macam. Jadi setelah hero sectionnya selesai, gue melanjutkan untuk mendesain sisa dari webpage-nya. Nah, berikut bakal gue tunjukkan sisanya bagaimana. Ya, jadi ini hero section-nya. Lalu ada pengenalan dari teman gue, nanti fotonya bakal di sini. Terus bagaimana proses dia bekerja, dengan siapa dia bekerja. Lalu keunggulannya dia. Lalu ada feedback dari orang-orang. Terakhir ada CTA dan ya simple footer sih. Nah, desainnya sendiri sebenarnya cukup simple. Jadi kalau dilihat dari Figma-nya sendiri, dia cuma punya dua warna, background dan foreground doang, hitam dan putih. Untuk font family-nya juga cuma dua. Ini pakai Space Grotesque, lalu di sini pakai Open Sans. Jadi ya cukup simple, nggak ada animasi atau segala macam, dan itu bakal gua taruh ketika proses development. Gitu aja. Jadi uh, setelah ini bakal lanjut ke proses developmentnya dan ya kita lihat nanti ketika sudah selesai di develop.